bagaimana dengan rancangan pembentukan RKUHP ini? Karena kabar yang beredar itu kan berbunyi begini, ada suatu pemberitaan yang menyatakan RKUHP, hina DPR, jaksa, polisi, hingga wali. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu kan terus bergulir dan rencananya draft itu akan disahkan pada bulan Juli. Jadi ini sudah tanggal akhir ini ya, tanggal 30 Juni, berarti bulan depan itu mestinya kalau sesuai dengan rencana itu akan disahkan. Nah, salah satu yang mengancam ya salah satu yang mengancam warga terutama itu adalah persoalan penghinaan penguasa. Apakah itu anggota DPR, polisi, jaksa, hingga wali kota yang tadi saya sebutkan. Itu kalau tidak salah itu ada di pasal 353 ayat 1, mungkin ada juga perubahan, saya tidak tahu. Bunyinya, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Memang kalau RUKWP ini kan mengenal ada sekitar 8 kategori untuk denda ya. Nah, dari proses legislasi, apakah draft ini sudah cukup melibatkan rakyat untuk berpartisipasi dalam perumusan delik tersebut? Mengingat ada fakta hukum berupa penghapusan pasal tentang penghinaan presiden oleh MK. Ini saya kira Bang Egy Sujana ini ya, salah satunya yang terlibat itu dalam hal untuk pengujian beberapa pasal di KUHP terkait dengan penghinaan presiden. Di tanggal 4 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 13/22 tahun 2006 telah menghapus pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini permohonan judicial review itu kan diajukan oleh Bang Egy. Halo Bang Egy, itu kan terkait dengan pasal 134, ya, pasal 136 dan pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum benar, Pidana. Prof. Suteki benar. Ya, jadi ini Bang Egy, ini saksi sejarahnya jelas itu ya. Ya, pelaku sejarah tahun 2006 tuh. Bukan saksi tapi ya pelaku sekaligus. Ya. Iya, yang mengadukan ini judicial review saya. Betul, ya. Namun anehnya ya, baru-baru ini publik di negeri ini justru dibikin terkejut ketika pada pasal tersebut kembali mengemuka, maksudnya diajukan kembali dalam draft rancangan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun di beberapa kesempatan Menteri Hukum dan HAM itu menyatakan, oh ini beda. Memang ada perbedaan ya kalau kita lihat. Kalau dahulu itu jenis deliknya itu adalah delik biasa. Kalau yang sekarang dimasukkan ke tadi pasal 353 itu termasuk delik yang sifatnya itu delik aduan. Memang perbedaannya di situ, tapi kan kalau di negeri kita ini delik aduan atau tidak kan hampir bisa dikatakan tidak ada bedanya. Ketika itu sudah menyinggung persoalan penguasa begitu ya seringkali siapa aja kadang mengajukan kemudian diproses. Nah, jadi meskipun demikian, saya juga membaca pemberitaan bahwa Presiden Jokowi menjamin ya niat menghidupkan kembali pasal tersebut bukan untuk membungkam rakyat, itu kata Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan bahwa pasal penghinaan presiden itu justru untuk melindungi mereka yang kerap mengkritik pemerintah lewat cara yang baik demi kepentingan umum, yaitu normatifnya demikian. Tapi beberapa kali kita saksikan ya perbedaan antara kritik dan nanti dengan penghinaan kadang-kadang sangat tipis ya, yang kritik terlalu keras misalnya dianggap terlalu menyimpang dan itu berupa ada sedikit penghinaan, kemudian ya kenyataannya bisa berakhir dibui begitu ya. Nah, tadi saya katakan memang ada secara prinsip ada perbedaan ya antara pasal penghinaan presiden di KUHP yang lama, yang maksudnya yang sekarang ini yang berlaku dengan rancangan
kitab undang-undang hukum pidana yang akan datang itu, ya khususnya mengenai jenis delik, ya mengenai yang di KUHP sekarang ini adalah delik biasa, kemudian yang di RKUHP ini dikatakan sebagai delik aduan. Jadi mestinya memang hanya presiden atau wakil presiden atau pejabat publik itu yang boleh mengadu, bukan pihak yang lain. Tapi saudara sekalian, kalau kita lihat pada hakikatnya di situ, saya melihat ya atas dasar fakta-fakta ini Kak, pembuatan rancangan undang-undang itu terutama mengenai RKUHP ini terkesan belum melalui proses yang bisa dikatakan partisipatoris gitu ya. Artinya ketika misalnya itu dilakukan secara partisipatoris, mestinya DPR dan Presiden itu tidak bersikap, kalau saya mengatakan stubborn, jadi keras kepala begitu ya. Terutama niatan untuk menghidupkan kembali ya pasal-pasal yang notabene telah mati atau telah dibatalkan oleh atau dikatakan tidak berlaku oleh MK itu kemudian dihidupkan kembali. Nah, saya menyebutnya di sini telah terjadi namanya zombie hukum ya. Khususnya tadi terkait dengan pasal penghinaan kepada pejabat negara, khususnya lagi terhadap presiden dan wakil presiden. Nah, saudara sekalian, terkait dengan proses pembentukan RKUHP ini, BBC misalnya mengeluarkan berita berjudul RKUHP, keengganan pemerintah buka draft terbaru dinilai menunjukkan proses legislasi yang ugal-ugalan dan gejala otoriter. Berita ini saya kira cukup menohok ya, karena kalau kita lihat di tadi ya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sudah mengatur bagaimana tahap pembentukan rancangan undang-undang. Ya, setahu saya memang mesti harus ada naskah akademisnya dan tadi proses-proses tadi harus dijalankan dan NA-nya pun itu harusnya disondingkan kepada seluruh elemen masyarakat sebagai sarana partisipasi. Saya tadi membaca berita kalau Pak Yasona Lawli juga sudah keliling ya, kalau tidak salah ke 11 kampus lah ya untuk meminta pendapat dan seterusnya, tapi toh sampai sekarang pun ternyata pro kontra terhadap konten dari RKUHP ini tetap gitu ya berlangsung sampai sekarang. Persoalan ini saya kira tidak bisa diatasi dengan cepat kalau misalnya komunikasi hukum kita itu tidak berjalan dengan baik. Artinya elemen-elemen yang sebenarnya itu terutama para aktivis ya, yang itu tidak diajak untuk bicara dengan baik, ya tentu nanti akan menimbulkan gesekan-gesekan terus, sehingga rancangan undang-undang ini juga berpotensi kalau misalnya disahkan tetap akan mengancam para aktivis itu, terutama yang terbiasa ya atau memberikan masukan bahkan ya kritik atau mungkin ya ada unsur penghinaan atau apa saya tidak tahu ya di situ jelas ada, itu akan mengancam mereka. Nah, rezim otoriter itu memang ya berkarakter tidak mau tahu dengan aspirasi rakyat dan proses komunikasi yang komunikasi hukum terutama ya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Andaikan pun itu ada partisipasi, itu terkesan diminimalkan dan juga terkesan pula hanya bersifat formalitas. Kita tahu persis sebelum RKUHP ini menguatkan, pemerintah juga telah mengesahkan sejumlah undang-undang yang boleh dikatakan kontroversial di tengah kritik publik seperti undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ya KPK, kemudian Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Ibu Kota Negara, ya serta revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini tetap ya di tengah kritik publik, tapi tetap undang-undang ini melenggang. Nah, dengan semua fakta tersebut, apakah kita bisa mengatakan bahwa sekarang ini masih dalam alam demokrasi, atau mungkin bahkan ya demokrasi itu hanya sebuah ilusi saja? Ya memang betul kita harus menyadari bahwa prinsipnya tidak mungkin
dibuat undang-undang yang mampu memuaskan semua pihak. Nah, disinilah kita juga sadar betul bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu terjadi pertarungan politik. Dan kita memang sadar bahwa undang-undang itu bisa dikatakan sebagai produk politik. Demokrasi tidak menuntut benar dan atau salah, tetapi lebih banyak pada pertimbangan suara mana yang paling banyak. Itulah yang nanti akan menentukan baik buruknya suatu keputusan atau kebijakan. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, saudara sekalian. Prinsipnya kalau persoalan penghinaan itu menurut saya ya sendiri itu sebenarnya yaitu boleh saja, misalnya persoalan hina menghina itu sebenarnya kan juga tidak boleh ya, agama manapun juga tidak memperbolehkan adanya penghinaan itu, dan kita pun akan yakin bahwa misalnya pun kita memiliki presiden yang kita dukung, itu pun juga kita tidak akan rela kalau dihina dalam arti itu. Tapi kalau terkait dengan istilahnya itu mukhas hukam melakukan kritik terhadap penguasa, saya kira itu diperbolehkan. Yang penting tidak tadi melakukan hinaan. Nah, perbedaan kritik dan penghinaan ini saya kira memang harus clear.
background dulu dalam konteks berpikir, yaitu konstruksi intelektual dalam membangun hukum. Kita telah menyimpangi prinsip ayat Quran yang kita semua tahu dan kita imani, ya, itu surat Al-An'am ayatnya 57. Nah, kita di mobil ini lagi bertiga nih, bukti lagi di mobil. Tolong saudara Umar baca surat 57. Ya. Ayat surat 6 ayat 57. Silakan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku berada di atas keterangan yang nyata, yaitu adalah Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakan. Bukanlah kewenangan untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum Allah itu hanyalah hak Allah. Menetapkan menetapkan hukum itu adalah hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Ya, terima kasih Om. Nah, jadi postulat berpikir saya berdasar Al-Quran itu hak Allah dalam menentukan hukum dirampas dalam konteks Indonesia oleh Presiden dan DPR melalui ketentuan pasal 5 ayat 1 Jungto pasal 20 dan 21 UUD 45. Kekuasaan dalam membentuk undang-undang ada pada Presiden dan DPR RI. Jika Presiden yang mengusulkan, DPR RI menyetujui. Sebaliknya demikian. Jika DPR yang mengajukan, Presiden yang menyetujui. Itu konstruk hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Jadi problem seriusnya akan terus lahir hukum-hukum yang menjadi bertentangan dengan tiga nilai besar, yaitu nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Karena manusia itu everybody bisa digaransi susah dalam tiga hal itu tadi. Berlaku jujur, berlaku benar, berlaku adil. Tetapi kurang ajarnya manusia itu ingin sekali membuat hukum, mengatur dirinya, mengatur masyarakat, mengatur negara, bangsa-bangsa di dunia juga. Padahal dia tidak punya hak untuk membuat hukum. Itu kesalahan, kekeliruan intelektual ya di negeri kita. Nah, dalam konteks praktek, tahun 2006 saya melakukan judicial review terhadap pasal 314 KUHP bis. Ya, ada istilahnya bis di sini. Jadi KUHP itu memuat penghinaan kepada presiden dan sanksinya 5 tahun. Di dalam konteks judicial review, saya ajukan pasal oleh
Hindia Belanda. Perlukan, karena turunan filosofisnya adalah king can not wrong, gitu. Raja tidak dapat disalahkan. Nah, oleh karena itu, dalam perdebatan itu, saya tidak menemukan argumentasi yang kuat untuk melawan argumentasi yang saya bangun. Mengapa gubernur jenderal dengan mudah diganti dengan presiden? Yang kedua, dalam pendekatan keadaan suasana, itu pasal-pasal itu dulu dalam konteks kita terjajah. Sekarang kita sudah menyatakan diri merdeka. Waktu itu tahun 2006, di kurang lebih 16 tahun lalu, kita sudah merdeka tentunya. Ya, kalau sekarang nanti benar lagi 77, dikurangi 16 ya. Sekitar 50-an sekian tahun kita merdeka ya. Nah, poin pentingnya adalah apa bedanya suasana merdeka dengan suasana pada waktu itu. Nah, jadi ada pendekatan 5 elemen ilmu yang saya kemukakan. 1, pendekatan filosofis, 2, historis, 3, sosiologis, 4, psikologis. Nah, dari 5 elemen inilah saya kira nanti dalam acara Kapau ini bisa dibangun menjadi satu kesimpulan dan harus dilakukan ke DPR misalnya. Harapan saya demikian. Apa yang perlu kita sampaikan? Bahwa Presiden dan DPR mestinya tahu diri gitu. Sebagai manusia, dia sebenarnya tidak berhak menetapkan hukum. Kita ingatkan filosofis itu. Yang kedua, kalaupun Presiden harus memang mekanismenya membuat hukum bersama DPR, ya buatlah hukum yang memuat 3 hal penting. Unsur kejujuran, kebenaran, dan keadilan gitu. Nah, selanjutnya lagi, dalam perspektif penegakan hukum ini, saya melihat penghinaan kepada Presiden tinjauan tentang yang berkait psikologis bangsa kita ini. Jadi psikologis atau istilah bahasa umum sering suasana kebatinan dari kita itu, atau suasana iman kalau saya lebih senang mengatakan gitu, tidak ada perubahan signifikan dari zaman penjajah. Sekarang kita dulu dijajah Belanda putih, sekarang Belanda hitam gitu loh ya. Jadi Belanda hitam ini lebih menakutkan karena kulitnya sama sama kita. Nah, Belanda hitam ini, penjajah-penjajah inilah yang harus kita sikapi dengan jelas, bahwa mereka ini tidak memperhatikan suasana kebatinan kita yang sudah berada dalam dimensi sejarah yang berdemokrasi, istilahnya begitu. Nah, untuk itu, saran saya dalam konteks pertemuan yang berbahagia ini, kita tidak sekedar onani intelektual gitu loh. Enak aja kita mikir sendiri. Tapi harus ada aplikasi yang serius untuk gerakannya gitu. Harus dibarengi dengan gerakan. Bagaimana kita dari hasil kajian kita sekarang, Kapo menginisiasi untuk kita tantang dialog Presiden. Jangan DPR aja, Presiden kita datangi. Ya, kita ajak diskusi, dia ngerti hukum apa enggak itu orang gitu loh. Supaya kita tahu bahwa secara intelektual ini Presiden tidak punya kapasitas gitu loh untuk bicara ilmu hukum. Tapi sosok ngatur. Nah itu kan tidak pada tempatnya dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Dan satu hal lagi, dalam konteks penghinaan itu kan
lebih kepada dimensi ucapan. Anda perhatikan lagi nanti ya, surat An-Nisa ayat 148. Memang Allah nggak suka ungkapan-ungkapan yang kasar atau penghinaan. Tetapi Allah beri peluang di situ, kecuali bagi orang-orang yang dizolimi. Seperti saya pernah dizolimi, pernah dipenjara. Saya agak marah, saya agak kecewa, saya agak bicara kasar. Itu dibolehkan oleh Allah. An-Nisa ayat 148. Gitu. Jadi jangan dipilih akhlak itu untuk hal-hal yang seperti berkelakuan baik dan lain sebagainya. Tapi kita harus mengerti substansi yang informasi Quran. Nah, jadi saya bicara lebih tegas seperti ini karena saya mengalami penjoliman itu. Juga aktivis-aktivis lain yang pernah dipenjara mengalami itu. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, ada etika dalam konteks kita berdemokrasi, mestinya freedom to talk, bebas ngomong, but no to action. Jadi kalau untuk actionnya enggak, oke, harus terukur, harus ada izin dan lain sebagainya, itu kita sepakat lah. Tapi kalau mau ngomong aja nggak bebas, bagaimana kita? Ya, harusnya terzolimi apa tidak? Kalau tidak terzolimi kita ngomong kasar ya masuk akal juga. Allah nggak suka juga. Gitu. Nah ini pendekatan-pendekatan 5 elemen tadi, filosofis, sosiologis, historis, ya. Nah untuk itu kemasannya ke arah itu saya berharap dan nantinya bisa menjadi kesimpulan yang bagus. Kemudian gerakan petisi, kita jangan cuma datangin DPR, kita tantang tuh presiden, kalau dia ada di Bogor, kita datangi di Bogor, jangan menghindar, ya, lawan kita ini yang intelektual, yang ngerti hukum, jangan dia sok belagu, nggak ngerti hukum tapi bicara hukum. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Egy Sujana melalui Zoom. Tadi pesannya dengarkan ya teman-teman. Pesannya mengerikan sekali. Jadi kita tantang presiden untuk dialog gitu ya Prof ya. Ya, betul. Dialog diinisiasi oleh KPAU. Nah ini tergantung ketua KPAU. Bagaimana? Tapi yang pasti teman-teman sekalian, tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Profesor Egy Sujana tadi menarik sekali, bahwa beliau pernah mengajukan judicial review tahun 2006 dan hari ini kembali memanas tahun 2022, artinya sudah lebih dari puluhan tahun ya. Dan hari ini nampaknya ini semakin serius dan sesuai dengan judul kita, salah satunya ini akibatnya akan menjadi alat represif rezim Jokowi menindas rakyat tanda tanya. Dan untuk membahas itu semua, kita akan minta tanggapan berikutnya dari Ketua KPAU, Bang Ahmad Khozinuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bang Egy, juga Profesor Teki yang tadi Profesor Teki sudah memberikan opening speech, dan juga Bang Egy yang sudah berbagi sharing pengalaman judicial review tentang pasal penghinaan presiden yang hari ini pasal-pasal itu mau dihidupkan kembali pada draft rancangan KUHP. Saya pinjam yang itu dong. Sama minta baterai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Kita bicara bukan untuk menyampaikan pandangan bahwa kita mampu bicara, bukan. Kita bicara dan berpendapat itu dalam rangka memberikan satu pandangan-pandangan yang bersifat kritis terhadap satu persoalan, sekaligus memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan tadi. Kita sebagai warga negara, sebagai elemen anak bangsa,
punya hak konstitusional untuk menyampaikan pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, aspirasi-aspirasi. Namun sayangnya, pikiran, pandangan, aspirasi tadi dibatasi dengan adagium sepanjang sejalan dengan kehendak rezim. Namun apabila pikiran, pandangan, dan aspirasi tadi tidak sejalan dengan pandangan rezim, nomenklatur pikiran, pandangan, aspirasi, atau pendapat tadi berubah. Kadang disebut sebagai penghinaan, kadang dilabeli hoax, bahkan yang paling sering dianggap menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. RUU KUHP ini belum disahkan saja, belum ada norma-norma yang melegalisasi pidana terhadap orang-orang yang dianggap menghina presiden. Sudah banyak elemen anak bangsa yang ditangkapi dengan dalih menyebar hoax, dengan dalih menyebar kebencian, dengan dalih menyebar permusuhan, dengan dalih sara. Misalnya seringnya digunakan ketentuan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Apa? Pasal yang dianggap menebar kebohongan dan menerbitkan keonaran. Pasal ini pasal kuno, pasal di zaman penjajahan Belanda. Namun karakter penjajah itu justru diadopsi oleh rejim hari ini dan kemudian menangkapi rakyatnya dengan dalih bahwa rakyatnya menyebar kebohongan, menerbitkan keonaran. Dan ini yang terjadi pada kasus Habib Muhammad Rizik Syihab, Ali Bahar Shah. Ini juga terjadi pada Bang Edi Mulyadi, Anton Permana, Zumhur Hidayat, Syah Gandana Nainggolan, dan banyak ulama dan aktivis lainnya ingin menyampaikan pandangan-pandangan yang kebetulan berbeda dengan narasi dan pandangan rezim, kemudian dituduh hoax dan ditangkap. Ini belum ada pengesahan RUU KUHP. Yang kedua, biasanya tidak hanya dituduh hoax. Pasal yang sering dituduhkan, saya menyebutnya sebagai pasal pukat harimau. Jadi kalau pukat harimau itu kan jaring besar, ditarik 2 kapal, ikan apa aja masuk. Nggak pedulikan besar kecil, semua diangkut. Nah, dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, informasi dan transaksi elektronik ini, semua yang berbeda dengan rejim, semua yang punya pandangan dengan rejim itu berbeda, yang mengkritisi rejim, itu selalu dianggap menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Padahal, kalau ada kezaliman, ini mau kita cintai atau mau kita benci? Ya kita benci kezaliman, masa kita cintai? Ya. Kalau ada kekufuran, kita mau musuhi atau kita sayangi? Ya kita musuhi. Kalau ada sesuatu yang tidak sejalan dengan Islam, ya, menebarkan maksiat, masa kita suruh menyayangi, mencintai, bahkan mengasihinya? Ini sejalan nggak dengan perintah agama? Tidak. Justru bagi segenap umat Islam yang punya akidah Islam harus menampakkan sikap al-wala dan al-bara, yakni loyalitas kepada Islam dan memutus loyalitas kalau tidak sejalan dengan Islam. Misalnya belum lama ini ada kasus penghinaan, pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW pada kasus Holy Wing. Masa kita suruh mencintai Holy Wing? Lucu apa lucu? Masa kita suruh menyayangi Holy Wing? Aneh atau aneh? Masa kita suruh ya menebar kasih sayang kepada Holy Wing? Ini tidak sejalan dengan perintah agama. Justru kita diminta untuk membenci kemaksiatan dan berjuang untuk menghilangkan kemaksiatan dengan segenap kemampuan kita, termasuk untuk menyampaikan pendapat, pandangan yang ini juga bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh negara kita. Takbir. Lalu narasi-narasi yang tidak sejalan tadi selalu dilabeli hoax, dilabeli menebar kebencian, dilabeli menebar permusuhan, sementara kebijakan-kebijakan yang menyebabkan umat ini terpecah belah, ya, bangsa ini kacau balau, itu tidak pernah dikoreksi. Kalau dikritik, jawaban pemerintah kan
klasik. Ya, ini kan kami sudah putuskan, kalau tidak setuju silahkan gugat di Mahkamah Konstitusi, ada sarananya. Begitu datang di MK, kemudian MK mengatakan Anda tidak punya legal standing, Anda tidak punya kedudukan hukum. Lah terus rakyat ini suruh apa begitu loh? Suruh nyerah, ya, manut. Suruh ikut, dizalimi diam. Oh, nggak bisa. Apalagi kalau kita punya pandangan berdasarkan akidah Islam, tidak ada perintah dalam agama Islam kalau dizalimi itu manut, tunduk, taat, patuh. Nggak ada. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, fadzalika ad'aful iman. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kalian. Apabila tidak bisa, ubahlah dengan lisan kalian. Apabila tidak bisa, paling tidak dengan hati kalian, dengan tidak ridho, membenci kemungkaran itu. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Dan kita umat Islam yang punya lisan ini tidak mau diklasifikasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Muslim yang imannya lemah. Mau atau mau? Tidak mau. Kita ingin menjadi seorang mukmin yang kuat imannya. Betul atau betul? Takbir. Karena itu, ini Saudara Agung Wisnuwardana itu bukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau beliau Menkumham, tarik draft RUKUHP, selesai. Betul. Betul tidak? Betul sekali. Ustadz Irwan Saifullah itu bukan penasehat presiden, bukan juga wakil presiden. Kalau beliau kiai dan wakil presiden, gampang perintahkan kepada DPR, tarik, itu bahaya bagi umat Islam. Nanti nggak ada lagi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena dakwah amar ma'ruf nahi mungkar nanti dianggap menyebar kebencian, permusuhan, dianggap menyebar hoax dan seterusnya. Karena kami ini bukan pejabat, kami ini rakyat biasa yang kita miliki cuma mulut, maka kami mengajukan kritik dengan lisan, mengubah kemungkaran dengan lisan. Dan hari ini itu saja akan diberangus dengan rancangan undang-undang KUHP yang baru ini. Ini zalim apa zalim, saudara? Takbir. Saya juga ingin tegaskan, ini banyak sekali nomenklatur pasal-pasal yang ini bermasalah. Dan ini nanti sangat berpotensial disalahgunakan sebagai alat represi untuk memberangus aspirasi atau ujaran yang berbeda dengan kehendak rezim. Gak bisa kita nanti mau menyampaikan apa-apa, oh ini menghina penguasa, oh ini mengancam DPR, oh ini bisa dipidana. Ini luar biasa nih. Misalkan saya kutip beberapa pasal ya, di rancangan undang-undang KUHP yang draft terakhir baru ada di tahun 2019. Setelah itu gelap, kita nggak tahu draft teranyar. Jangan-jangan draft yang terbaru lebih represif lagi. Bisa nggak begitu? Mungkin terjadi gitu loh. Karena sampai hari ini tidak pernah dibuka draft yang terbaru. Mereka kucing-kucingan. Sama seperti undang-undang Omnibus Law, tahu-tahu diketok ya. Walaupun masih banyak ketik ya, salah ketik. Makanya undang-undang yang TikTok. TikTok, salah ketik tetap diketok. Itu undang-undang Omnibus Law. Nah, undang-undang ini nanti apa ini? Undang-undang TikTok atau undang-undang Instagram apa ini? Ya, diundangkan saja begitu rame di Instagram, banyak orang kritik, baru nanti bicara ya. Saudara-saudara sebangsa tanah air, tidak ada niat dari kami pemerintah untuk melakukan itu. Tetapi apa yang terjadi, dinamika yang ada ini tidak bisa kami pungkiri. Karena itu kami menegaskan akan menerima aspirasi dari segenap elemen bangsa dan negara, dan kami akan mempertimbangkan untuk sementara menunda pengesahannya. Nah, jangan begitu. Nggak bisa begitu gitu. Jangan mengambil langkah setelah rakyat marah, sama seperti BBM. Nanti Bung Agung bisa lebih rinci lagi masalah BBM. Rakyat sudah susah, BBM tetap dipaksa mau dinaikkan. Begitu rakyat marah nggak BBM nggak dinaikkan, diakali biar nggak bisa beli Pertalite ya. Awalnya mau pakai aplikasi My Pertamina, dikritik. Rubah katanya bisa daftar dapat barcode, dikritik. Nggak tahu nanti mau cari apa lagi ya. Mungkin kalau mau beli bensin harus terdaftar di Maerot dulu gitu, baru diotorisasi begitu ya. Misalnya begini, di ketentuan pasal
240 dan 241 draft RKUHP tahun 2019. Ingat, sampai hari ini yang diketahui publik, yang diupload, yang tersebar itu baru draft di 2019. Dan memang benar, menurut Prof. Suteki ini draft lama, nggak pernah selesai. Kenapa? Ya kita tak tahu. Ada banyak pertarungan kepentingan di antara mereka. Pasal-pasal di dalamnya itu mungkin banyak ya, yang terganggu dan berubah dan akhirnya tidak disahkan, dan hari ini nggak tahu kok tiba mau disahkan. Tetapi pasal 240 dan 241 di draft KUHP itu disebutkan buatan menghina pemerintah itu dapat kenai penjara 3 tahun 4 tahun, dan jika perbuatan tersebut dilakukan melalui teknologi informasi itu 4 tahun. Kemudian pasal 353 dan 354 di dalam KUHP terkait perbuatan menghina kekuasaan umum dan lembaga negara seperti DPR tadi bisa dipidana 3 tahun. Kemudian pasal 246 dan 247 terkait perbuatan menghasut penguasa umum yang dapat dipidana penjara sampai 4 tahun. Kemudian pasal 218 hingga 220 terkait perbuatan yang menyerang kehormatan dan martabat presiden yang dapat dipidana penjara hingga 3,5 tahun. Sekarang begini, kalau tadi katakanlah ini dalam rangka untuk melindungi rakyat untuk kepentingan umum, tidak ada niatan untuk represif, nggak usah ada pasal penghinaan presiden, pakai saja 310 KUHP, pasal penghinaan rakyat biasa. Jadi kedudukan presiden sama rakyat sama, dasar untuk melapor apa? Pasal 310 KUHP. Kalau ITE pakai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, nggak usah bikin pasal spesifik untuk presiden. Memangnya apa spesialnya presiden dengan rakyat? Sama. Katanya equality before the law. Katanya kedudukan ya presiden dengan rakyat itu sama kedudukannya di muka hukum. Kalau ada pasal spesifik dan ini kepada presiden, pasti nanti akan disalahgunakan. Kenapa? Presiden punya alat kekuasaan. Kapolri punya presiden, jaksa punya presiden. Sementara rakyat kita nggak punya apa-apa. Kalau memang konsisten, itu pasal penghinaan terhadap pribadi bukan presiden, pakai pasal 310 KUHP. Presiden sendiri yang harus laporan ke polisi. Jangan pakai pasal baru yang bisa disalahgunakan. Ini bahaya sekali, kita ini bangsa sudah kacau balau semrawut. Mau ngomong saja, mau dibungkam. Ginilah sederhana filosofinya. Kalau rakyat dibikin kenyang terus tidur itu wajar. Ini rakyat dibikin lapar, mau berteriak dibungkam. Ini zalim apa zalim sudah? Saya nggak tahu sampai jam berapa ini tadi kita. Berapa menit nih? Lanjut. Bung Arif, lanjut ya. Selesainya pokoknya. Saya ingin tambahkan lagi ya. Sekarang persoalannya adalah sederhana. Kalau ini tidak ada penolakan dari rakyat, nggak ada masalah, silahkan sesukanya. Fakta ini sudah banyak yang demo, mahasiswa demo. Dan ingat, elemen mahasiswa itu objektif loh. Kalau yang demo PDIP saya nggak melihat itu objektif, karena PDIP itu demonya itu subjektif ya. Kalau dia nggak jadi penguasa, PDIP itu suka demo. Dulu sampai nangis, BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Sampai nyanyi begitu dulu ketua umum PDIP. Tapi begitu mereka tidak berkuasa, adakah demo PDIP? Tidak ada. Tapi hari ini yang demo bukan PDIP, yang demo adalah mahasiswa. Berarti ini objektif. Ini suara rakyat murni, bukan suara politik. Karena kalau rakyat sudah bersuara, mau ngotot terus, hei anggota DPR, Anda itu bertindak untuk dan atas nama siapa? Kalau Anda bertindak untuk dan atas nama rakyat, sudah ada suara rakyat, terutama diwakili oleh mahasiswa, menolak RKUHP ya, Anda terus maksa mau mengesahkan, lalu Anda ini wakil rakyat atau wakil oligarki? Anda ini mewakili kepentingan rakyat atau mewakili kepentingan cukong? Anda ini mau memberikan kemerdekaan kepada rakyat untuk bersuara atau sedang secara struktur, sistematis, dan masif mau membungkam suara rakyat? Takbir! Jadi Anda harus jujur kepada rakyat. Jangan anggota DPR ya menjadi wakil rakyat untuk dan atas nama rakyat, baik kepada rakyat saat kampanye pemilu. Dan ingat, saya ingatkan kepada anggota DPR, ini pasal-pasal KUHP ini bisa disalahgunakan oleh petahana, rezim yang berkuasa untuk merepresi capres-capres yang bertentangan dengan petahana, dan Anda akan kalah.
Kenapa? Karena capres-cawapres yang Anda dukung akan dikerjai oleh rejim dengan pasal-pasal yang ada di KUHP ini, dan Anda akan menangis lagi karena tidak mendapatkan kekuasaan. Sebenarnya Anda yang di DPR itu sadar tidak? Kemarin sudah dikerjain, ini mau dikerjain lagi gitu loh. Atau memang sudah ada kekompakan di DPR mau represif semuanya, saya tidak tahu. Sehingga akhirnya yang berhadapan-hadapan bukan pemerintah dengan DPR sebagai penyeimbang, sudah pemerintah bersama DPR berhadapan-hadapan dengan rakyat. Apa maunya begitu? Lalu di mana kesetimbangan kekuasaan? Katanya ada lembaga eksekutif, Anda lembaga legislatif, ada lembaga yudikatif. Legislatif harusnya mengontrol eksekutif, bukan menjadi stempel kekuasaan dari eksekutif. Hari ini harusnya yang berteriak seperti ini bukan kami, tapi Anda yang duduk di Senayan, Anda yang menjadi wakil rakyat. Apalagi dekat lagi Pilpres 2024, Anda bersuara agar Anda naik elektabilitasnya. Bicara tentang hal ini, jangan mau menaikkan elektabilitas cuma ngomong soal tukang bakso. Agak berkualitas gitu loh kalau bicara narasi kebangsaan, menaikkan elektabilitas itu membela rakyat ya. Bagaimana menghadapi ya rencana krisis global, terutama krisis pangan dan energi. Jangan hanya bernarasi tukang bakso, politisi ngomongnya tentang tukang bakso, perdebatannya tentang tukang bakso, tetapi segala hal yang berkaitan dengan rakyat langsung, menyentuh hajat hidup rakyat, kalian diam. Coba ada nggak DPR atau partai yang hari ini menolak rencana pengaturan BBM Pertalite yang dibikin ribet ini belinya? Ada nggak? Hampir nggak dengar. Nggak ada yang bicara. Saya nggak tahu kenapa mereka diam. Atau begini, suasana kebatinan mereka itu tidak bisa menjangkau apa yang dirasakan oleh rakyat karena mereka sudah terlalu enak. Mau BBM harganya berapapun, mereka gaji jelas ada, fasilitas lengkap, kemana-mana ada ajudan. Lah kita, rakyat. Dan ingat kalau BBM ini nanti Pertalite gak bisa dibelanja, akhirnya ke Pertamax semua, harganya 12.500 sampai 13.000, ini memicu harga-harga akan lebih naik lagi. Sekarang saja harga sudah melambung tinggi karena tidak becus ini negara mengelola distribusi pangan, distribusi barang dan jasa. Ada jalur-jalur ya, tata niaga ini yang gelap, dikuasai oligarki. Sehingga apa? Meskipun suplai barang banyak, harga tetap tinggi. Kenapa? Karena dikuasai oleh oligarki. Tidak berlaku hukum pasar, tidak terjadi supply and demand itu berlaku secara alamiah. Tapi ada supply yang tinggi, tapi di hedging harganya oleh kelompok oligarki. Sehingga meskipun mereka punya banyak minyak goreng, tetap bisa menjual mahal minyak goreng. Takbir! Mana suara DPR? Dan sekarang mau bersama-sama berkolaborasi, mau mengesahkan rancangan undang-undang KUHP yang dapat berpotensi digunakan untuk membungkam suara rakyat. Padahal ini juga bisa disalahgunakan untuk membungkam suara politisi. Karena capres itu nggak mungkin satu pasangan. Kalau satu pasangan capres nggak ada kontestasi. Kalau ada dua pasangan berarti ada lawan. Dan lawan ini yang akan berpotensi ya dikriminalisasi dengan pasal-pasal represi. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Ya petahana. Siapa petahana? Yang berkuasa? Jokowi. Siapa capres yang akan diuntungkan? Ya capres, cawapres yang didukung oleh petahana. Siapa ya petahana? Jokowi. Jadi yang akan diuntungkan adalah capres, cawapres yang didukung oleh Jokowi. Nyampe enggak sih narasi berpolitiknya ke sana gitu loh? Ada ancaman dari pasal KUHP ini kepada DPR, kepada partai politik. Atau memang semuanya akan sepakat menunda pemilu. Nggak ada pilpres, jadi enak. Nggak usah pemilu, dapat jabatan anggota DPR RI tanpa keluar biaya 2 atau 3 tahun. Kalau ditunda sampai 2027 kan 3 tahun. Kan lumayan. Dapat 3 jabatan, 3 periode, 3 tahun. Nggak perlu kampanye, nggak perlu turun ke tengah masyarakat begitu. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan kepada publik. Dan sekali lagi, kita ini rakyat biasa ini siap beradu argumentasi, adu data, adu ya logika-logika dalam menata negara ini. Agar apa? Agar kita mendapatkan hasil tata kelola negara yang terbaik. Jangan beda pendapat langsung dibungkam. Coba ini ya belum ada RUU KUHP, cuma ngomong jin buang anak saja, rekan saja Edi Mulyadi bisa ditangkap. Ya, betul. Apalagi ada undang-undang KUHP ini. Seenaknya sendiri. Seenaknya nanti dengan narasi menghina penguasa, menghina pejabat, menghina DPR. Dan ingat pasal penghinaan itu tidak normatif, dia sangat subjektif. Kenapa? Orang terhina atau tidak itu tergantung subjektivitas dari orang tersebut. Nanti ya kalau ada lembaga merasa terhina, sudah jalan ini pasal. Polisi jaksa itu ada dalam kendali kekuasaan eksekutif.
Apa mau begitu? Mau bernarasi negara ini diatur dengan ala diktator, ala komunis, tidak ada kritik, semua harus ikut apa yang diarahkan oleh penguasa, tidak ada kritik terhadap penguasa. Ya kalau begitu nggak apa-apa, terbuka, tapi agar kami juga bisa jelas memberikan kritik secara terbuka. Kenapa? Karena kita umat Islam tidak akan mungkin diam melihat kezaliman ini, tanggung jawab dari umat Islam, dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, bukan hanya untuk 2024. Kalau politisi kan pertanggungjawabannya kan terkait elektabilitas 2024. Kalau nggak bertanggung jawab tidak akan dipilih, selesai. Kalau umat Islam tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Kenapa kita? Ya, ini malam ini kita press conference itu dalam rangka itu. Nanti RUKUHP ini sah, kita nggak bisa begini lagi nanti, jangan-jangan. Bahaya sekali gitu. Kalau kita ya tetap akan melawan, tapi bagaimana dengan elemen kelompok masyarakat yang lain? Yang mereka tentu saja akan lebih berat untuk menunaikan kewajiban. Apalagi bukan hanya menunaikan kewajiban, berpendapat itu hak. Lu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan bahwa kemerdekaan bersikap, berkumpul dan menyampaikan pendapat itu dijamin oleh negara. Sesuatu hak yang dijamin, hak konstitusional, kok hari ini mau dibelenggu dengan undang-undang yang undang-undang itu status hierarkinya jauh di bawah Undang-Undang Dasar. Setelah Undang-Undang Dasar itu ada TAP MPR dulu, baru undang-undang. Kok bisa hierarki yang level 3 ini mau mementahkan hak konstitusional yang paling atas gitu loh. Ini yang membuat kami gelisah. Terus terang kami kumpul itu karena kami gelisah gitu loh. Kami nggak happy terus terang dengan rancangan undang-undang KUHP ini gitu loh. Di tengah apa ketidakpercayaan kita semakin memuncak dengan kinerja DPR yang selama ini justru sibuk membuat program legislasi yang tidak pro kepada rakyat tapi pro kepada oligarki ya. Ada undang-undang cipta kerja, perubahan undang-undang KPK, undang-undang minerba yang diubah, yang harusnya semua konsesi tambang batu bara itu kembali ke negara. Ini akhirnya diperpanjang lagi ya, oligarki yang berkuasa lagi. Terakhir undang-undang IKN ya kan. Undang-undang IKN itu kan ngabisin duit banyak, tapi pada saat yang sama justru rakyat terus dipersoalkan dengan apa? Oh ini APBN kita terbebani, kita nggak kuat lagi dengan subsidi BBM, ini kita nggak kuat sampai kapan lagi. Tapi motifnya cuma satu, ingin membebankan beban APBN itu pindah ke pundak rakyat, sementara penguasa tidak peduli dengan beban rakyat. Sekali-kali dong pemerintah yang berempati kepada rakyat, jangan rakyat yang dituntut berempati terus kepada pemerintah dengan dalih akan membebani APBN. Sekarang pemerintah berpikir nggak beban-beban harga-harga ini membebani rakyat? Pikir nggak? Pada saat yang sama ada reshuffle, tujuannya kan harusnya perbaikan kinerja ya. Tapi ini cuma bagi-bagi kekuasaan. Bagaimana mungkin seorang menteri, apalagi menteri perdagangan, di jabatan pertama dia sebagai menteri juga ikut terkaget dengan harga-harga kebutuhan pokok yang tinggi. Nggak masuk akal kalau cuma untuk mengetahui harga-harga kebutuhan partai. Dia ketua partai. Kalau cuma untuk tahu harga kebutuhan pokok, nggak perlu jadi ketua partai, nggak perlu jadi menteri. Emak-emak aja pinter. Apa kemudian menteri perdagangan itu harus emak-emak saja? Nggak etis gitu. Nggak etis sekali itu menyatakan seperti itu. Dan saya ingatkan kepada para pejabat, kalaulah tidak bisa mengeluarkan statement yang bisa menenteramkan rakyat, lebih baik diam, jangan buat statement yang tambah menyakiti hati rakyat. Sudahlah tidak bisa memberikan solusi, nambah sakit hati. Betul atau betul? Saya kira itu saja pengantar dari saya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah, dan kalau perlu ada follow up, tadi Bang Egy juga sudah sampaikan, kita siap memberikan masukan secara terbuka, dan kita juga siap untuk adu data, berdebat, menyampaikan pandangan pikiran. Kenapa? Dalam kapasitas sebagai anak bangsa, kita punya kedudukan yang sama. Bedanya hanya mereka kebetulan diberi amanat sebagai pejabat, sebagai penguasa. Nah, posisi kita hanya rakyat jelata. Tetapi dalam soal bernarasi tentang pikiran-pikiran kebangsaan dan bagaimana masa depan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, ya kita semua punya kewajiban sekaligus tanggung jawab yang sama. Sehingga jangan dipandang ini adalah hak kami untuk menyampaikan itu, bahkan kami menilai ini adalah kewajiban kami sebagai bagian dari bangsa ini yang lahir dan dibesarkan di negeri ini, yang memiliki akidah Islam. Tentu kami meyakini bahwa masa depan bangsa ini, bangsa Indonesia adalah dengan Islam, maka pasti akan selamat dunia dan akhirat. Takbir. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Jazakallah ahsanul jaza. Terima kasih kepada Bang Ahmad Khazinuddin. Sebelum kita lanjutkan, kita takbir dulu teman-teman. Takbir. 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 Baik, tadi sudah disampaikan pemaparan yang sangat luar biasa dan kita melihat ada ancaman yang nyata terhadap RUU KUHP ini apabila benar-benar disahkan oleh DPR, dan itu ancamannya bukan hanya soal rakyat biasa, tapi teman-teman kita yang biasa mengkritik, yang biasa kemudian ingin menasehati penguasa bisa saja terancam oleh pasal ini. Untuk mempertegas itu, maka berikutnya adalah Bung Agung Wisnuwardana. Beliau akan menyampaikan tentang kritik dan solusi atas problematika bangsa Indonesia di bawah ancaman belenggu pembungkaman RUU KUHP. Beliau adalah aktivis 98 dan saya yakin beliau akan menyampaikan soal ini. Ini karena dulu tahun 98 kita tahu bersama rezim pada saat itu anti kritik, dan apakah ini akan kembali lagi seperti tahun 98. Untuk itu kepada Bung Agung Wisnuwardana kami persilahkan. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah untuk Allah seru sekalian alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa YouTube channel dimanapun Anda berada yang mendengar konferensi pers kita pada kesempatan malam hari ini di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Meangas sampai Pulau Rote, dan juga kepada rekan-rekan para tokoh, anak-anak muda yang hadir di tempat ini. Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai, saya punya peci ini di kepala saya. Kadang saya tanya, kalau peci saya begini, ada di depan publik begini, saya mau tanya, kalau saya peci saya begini, kalian teman-teman akan ngingetin saya nggak kira-kira? Akan ngingetin. Apa kira-kira yang akan diingetinnya? Mereng, Mbak. Mereng, Mbak. Lurus, Pak Agung. Jangan mereng. Lurusin gini kan. Betul nggak kira-kira? Kenapa panjenengan semua ketika saya begini ingin meminta saya untuk dibenerin? Karena saya sedang tidak benar. Cuman mohon maaf, kalau peci saya di belakang kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Karena peci itu untuk nutupi kepala, kepala itu biasanya lebih tinggi, maka biasanya kelihatan banyak orang, betul nggak? Karena kelihatan banyak orang, ketika nggak benar kelihatan nggak? Kelihatan. Ketika nggak benar, maka teman-teman ngingetin nggak? Ngingetin. Gimana kira-kira ngingetin ini? Nggak lurus Pak Agung itu, lurusin. Nah, kita lurusin begini. Saya cuman memberikan ingatan saja kepada kita semua dan kepada pemimpin negeri ini. Pemimpin negeri ini berkepala. Ibarat kepala dia, kelihatan tidak? Kelihatan. Ketika ada kepala itu tidak tepat, tidak benar, kurang bagus, posisinya, pecinya kurang bagus, kita ingetin tidak dia? Kalau nggak siap diingetin, jangan jadi kepala. Betul tidak? Kalau tidak siap dikritik, tidak siap diberikan muhasabah, turun saja jadi pemimpin. Betul tidak? Kalau siap jadi pemimpin, maka legowolah, konaahlah untuk siap dikritik. Hari ini jadi pemimpin, tapi nggak mau dikritik. Berhentilah jadi pemimpin. Detik ini juga ucapkan pada rakyat, saya mundur dari jabatan sebagai presiden, sebagai DPR, sebagai bupati, sebagai gubernur, wali kota, mundur saja biar tenang di rumah, nggak ada yang ngeritik, yang ngeritik paling istrinya sendiri, udah selesai. Ya enggak? Kalau pengen tenang, pulang kampung ke Solo aja.
Kalau pengen tenang, balik ke Solo, tidur nyenyak di tempat itu, tenang itu dah. Tidak akan ada kritik. Persoalannya saya mau tanya, negeri ini sedang mereng atau sedang lurus kira-kira? Sedang pecinnya miring begini atau lurus kira-kira? Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja, saudara. Makanya kita mencintai negeri ini. Kita cinta tanah ini karena tempat ini tempat lahir kita, betul tidak? Betul. Kita cinta air di sini karena kita meminum air yang lahir dari tanah ini, betul tidak? Betul. Sehingga ketika kita mengkritik para pemimpin yang saat ini jadi kepala, aslinya kita itu mencintai tanah dan air negeri ini, betul tidak? Betul. Oke. Kalau sedang tidak baik-baik saja, dan ini memang tidak baik-baik saja. Kalau ada buzzer yang mengatakan negeri ini baik-baik saja, yuk kita ketemu lagi pidatona Pak Jokowi saja langsung kita. Ya, pidato Pak Jokowi berulang kali sampai ke Rakernas PDI kemarin, saya udah lupa tukang bakso bener-bener saya dah. Saya udah nggak mikirin tukang bakso, yang saya pikirin itu pidato Pak Jokowi. Pak Jokowi itu bilang, kalau kalian tahu angka-angka, ngeri sekali negeri ini. Coba. Kenapa? Pak Jokowi itu mengatakan Indonesia itu tidak berada pada posisi normal hari ini. Menceng itu tadi gitu. Tidak normal kan? Betul tidak? Berarti menceng. Kalau menceng itu apa yang menceng ini? Pas lagi ngomong menceng tak pencengin ini lah kira-kira ya. Begitu krisis keuangan masuk ke krisis pangan, masuk ke krisis energi, akan menjadi kondisi yang mengerikan. Ini Pak Jokowi ngomong ya, mengerikan. Ini saya langsung tulis. Saya kira kita tahu semuanya udah 1, 2, 3 mengalami ini. Tidak punya cadangan devisa, nggak punya dolar ya. Tidak bisa beli BBM, tidak punya cadangan devisa, tidak bisa beli pangan, tidak bisa impor pangan karena pangannya, energinya impor semua. Yang ngomong siapa? Pak Jokowi. Sudah. Beras impor, jagung gandum katanya juga masih impor. Pak Jokowi katanya sedang ke Ukraina lagi lobby supaya bisa gandum masuk ke negeri ini. Ternyata banyak yang pakai gandum mie instan ya. Oke, saya lanjut. Karena masih ngomongin miring, tak miringin ke PC saya. Nah, ini disampaikan. Kalau nggak punya devisa, gimana bisa beli BBM? Kalau nggak punya devisa, bagaimana bisa impor pangan? Lah BBM kita itu ya Allah, 800.000 barel per hari produksinya. Butuhnya sehari 1,4 juta barel. Minus tidak? Minusnya berapa? 0,7 juta, 700 barel per hari. Kenapa kok jadi begini? Banyak faktor. Wong kita punya hidrokarbon yang banyak, nggak digali. Yang digali ditangani oleh asing. Akhirnya kita beli dari asing itu dengan harga minyak internasional. Problem lah kita. Nah, 19 yang ini yang kami pertanyakan terus. Mohon penjelasan betul kami. Tolong dijelaskan kepada kami semua yang ada di sini. Kalau kami dibantah, tolong dijelaskan bahwa produksi minyak kita ini, harga pokok produksinya dari mulai ngebor sampai itu jadi minyak, ya minyak mentah ya, itu data kami dapat dari Yukup 19,7 US dollar per barrel. Kami ulang lagi ini ya, 19,7 US dollar per barrel. SKK Migas nyebut rataan di angka 20 US dollar per barrel. Harga minyak dunia itu sudah mencangkau kurang lebih 100 US dollar per barrel. Jadi harga produksi kita murah tidak? Murah. Kami minta penjelasan nih Pak. Apakah pertanyaan kita, Pertamina menjual juga pada dirinya sendiri dengan harga minyak internasional? Kalau ini terjadi, berarti inefisiensi. Betul atau betul? Miring atau lurus? Miring. Jadi tetap miring nih ke PC saya. Lanjut. Oke. Terus saya ngomongin katanya defisit untuk apa? Subsidi energi kan gitu ya?
Nah, saya punya data nih. Alhamdulillah dapat data bocoran penting. Padahal bukan bocoran, memang benar-benar sudah ada ini datanya. Saya tak buka saya, sabar. Orang sabar disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ketemu nih. Dah. Kami mendapatkan data yang menarik bahwa terkait dengan listrik kita. Nah, listrik kita ini, saudara-saudara sekalian, ternyata setelah kita telusur, ya, ini data tahun 2021. Ya, data tahun 2021, komponen dari beban usaha, operating expenses dari PLN, ya, adalah beban pembelian listrik pihak swasta. Ini yang paling besar. Jadi karena produksi listrik kita ini tidak hanya PLN, tapi juga dari pihak-pihak swasta, ya, pihak-pihak swasta. Jadi produksi per KWH itu tahun 2021 6,79 US dollar sen per KWH, ya, 6,79 sen per KWH. Nah, ternyata 2,52 sen US dollar per KWH itu untuk membeli dari Independent Power Plant namanya, IPP. Apa sekali lagi? IPP. Panjangannya apa? Independent Power Plant. Itu siapa? Pihak swasta belinya. Berarti kalau total harganya 6,79, 2,52-nya itu dari pihak swasta, berarti berapa biaya yang digunakan untuk membeli itu? 37% sampai 40% itu untuk membeli listrik milik swasta. Coba bayangin. Bikin kaya swasta. Nah, itulah. Kami bertanya terus terang aja ini. Miring atau lurus? Miring atau lurus? Miring. Ya wis miring ini sian ini. Gak iso lurus iki sian. Jadi saya sebenarnya memperjelas apa yang menjadi pidato Pak Jokowi dalam Rakernas PDI Perjuangan berapa waktu yang lalu. Kaitannya krisis energi ya? Oh iya, nanti saya nyambungin ini. Oke ya. Ini kalau kita lihat ya. Oke. Nah, ini PLN kalau kita bicara. Oke. Sekarang saya lanjut apa yang sampaikan Pak Jokowi lagi. Kita ini bisa impor pangan ini nanti. Nah, sekarang ngomongin pangan ya. Impor pangan. Sampai sebelum beliau menyampaikan pidato ini sebelumnya bilang, saya jengkel sekali. Kenapa kita itu banyak menggunakan APBN untuk mengimpor pangan dan mengimpor yang lainnya. Memang kita nggak bisa produksi sendiri. Saya bingung juga ini. Seorang presiden seharusnya kan dia punya kekuasaan tertinggi nih, paling tinggi ya nggak? Karena tinggal perintahkan. Betul nggak kira-kira? Betul. Lah kok beliau jengkel kayak gimana? Ini kan jadi aneh gitu loh kayak kami. Nah, ternyata ini memang impor pangan kita itu tinggi sekali, saudara-saudara. Dari mulai jagung. Nih, saya memberikan info pada kita semua. Ternyata kita punya data yang menarik juga kalau kita bicara tentang kondisi impor kita nih ya. Di data saya untuk konteks pangan ini, bentar teman-teman sabar dulu supaya kita klik ini dapatnya nanti ya. Ini energi, ini pangan, oke, bukan sebentar, dikit lagi. Ya, ini dia data BPS tahun 2018 misalnya. Indonesia itu paling banyak mengimpor jagung dari Argentina, yaitu kurang lebih 238,06 ribu ton, ya, senilai 51,56 juta dolar Amerika Serikat. Bahkan penjelasan Jokowi belum lama ini impor jagung Indonesia itu tembus 800 ribu ton. Bayangkan kalau ini hasil impor semua, tentu sangat berbahaya bagi Indonesia jika salah satu negara asal impor jagung nasional itu menutup pintu ekspornya. Misalnya Argentina karena situasi seperti sekarang ini ya, dia nahan jagungnya karena untuk kebutuhan dalam negerinya sendiri. Akhirnya dia nggak bisa mengirimkan jagung kepada Indonesia. Berarti kira-kira Indonesia akan kekurangan jagung nggak? Kurang. Ketika kurang jagung, maka suplai pakan ternak kurang. Akhirnya harga daging bisa naik dan ujung-ujungnya membebani rumah tangga.
Betul atau betul? Betul atau betul? Saya memperjelas kata-kata Pak Jokowi aja ini. Pertanyaannya, negeri kaya Gemah Ripah Lojinawi yang kita bisa nanam apa di tempat ini dengan baik, kita bisa tanam bagaimanapun kondisinya, pertanian subur di mana-mana, luas wilayahnya. Indonesia itu 5 juta kilometer persegi, kalau ditambah dengan ZEE-nya 7,5 juta kilometer persegi. Subur atau tidak? Subur luar biasa. Kok sampai kemudian harus masih impor jagung, miring atau tidak? Berarti sedang tidak baik-baik saja. Kayak gini nggak boleh kritik, aneh tidak? Kayak gini kemudian dibungkam mulut rakyat, aneh tidak? Yang paling lucu minyak goreng. Minyak goreng ini kita surplus, jumlahnya banyak. CPO itu terbesar di dunia kita ini. Malaysia aja kalah. Ya. Lah kok yo nggak punya sampai kemudian minyak goreng menjadi mahal dan langka, aneh tidak? Aneh. Mereng tidak? Sebenarnya masalahnya sudah jelas atau belum? Sudah. Bahwa ada pemain kartel itu yang kemudian memainkan produk ini untuk dibuang ke luar negeri, kemudian ada yang menimbun juga di Indonesia, sehingga apa? Rantai pasok buat negeri ini menjadi hambatan. Tapi kata Pak Menteri nggak ada mafianya. Lah kuwi sing aneh. Kalau masalahnya sudah jelas, persoalannya wani pora. Berani tidak sekarang ini Berubah untuk lah kuwi persoalannya. Ini persoalan. Harusnya kan pemimpin tuh wani, bukan wani pora tapi wani piro. Itu repot ini jadinya. Inilah persoalan teman-teman sekalian. Ini yang paling ngeri kalau kita bicara minyak goreng. Oke, kita lanjut. Nah, ini persoalan. Terus kemudian Pak Jokowi berbincang lagi. Nah, saya hanya menggunakan pidato-pidato Pak Jokowi saja. Jadi untuk memudahkan kita berbicara. Nah. Apalagi ditambah kemarin ada COVID-19. Ini persoalan. Kemudian yang kedua, ketika dalam kondisi seperti ini ternyata dunia juga mengalami krisis pangan. Apa krisis pangan itu? Yang terjadi karena ada persoalan bencana, ada persoalan climate change, perubahan iklim yang terjadi di mana-mana, sehingga pasokan jumlah dari pangan itu menjadi berkurang. Panen gagal di beberapa tempat. Sehingga apa yang terjadi dalam konteks ini, pangan berkurang jumlahnya. Dalam kondisi seperti itu ada muncul juga perang Ukraina dan Rusia, sehingga rantai pasoknya juga menjadi persoalan. Berarti dunia dalam kondisi miring atau lurus? Sudah clear. Ya. Dalam kondisi seperti ini teman-teman sekalian, ternyata karena Indonesia tadi sebagian besarnya hampir separuh itu impor BBM, termasuk impor minyak mentah. Ketika dunia bermasalah, masalah nggak di Indonesia? Masalah terjadi. Oke. Kemudian ketika sebagian besar juga pangan kita, termasuk produk-produk yang lain juga impor, ketika dunia mengalami persoalan pangan, kira-kira Indonesia bisa mengimpor tidak?
Tidak. Ya, kesulitan. Itu yang terjadi. Dalam kondisi seperti ini ternyata yang paling mendapat beban hari ini namanya Amerika Serikat. Amerika Serikat itu sekarang inflasinya, teman-teman sekalian, sudah sampai ke angka 8%. Kalau dia tembus di atas 10% saja nanti, maka dunia itu sudah mengalami resesi ekonomi global, saudara-saudara sekalian. Jauh lebih mengerikan daripada tahun 98. Ketika ini semua terjadi, maka apa yang terjadi pada dunia nanti? The Fed akan meningkatkan suku bunga. Ini agak naik diskusi kita ya. The Fed menaikkan suku bunga. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, maka nanti dolar-dolar dari banyak tempat itu akan balik ke Amerika. Sehingga negara-negara berkembang itu akhirnya kekurangan dolar. Ketika kekurangan dolar, sementara perdagangan dunia itu masih menggunakan dolar Amerika Serikat, kira-kira bisa nggak beli minyak? Kira-kira nggak bisa. Bisa nggak beli pangan? Kira-kira nggak bisa. Itulah yang sangat dikhawatirkan oleh saudara Jokowi sekarang, saudara-saudara sekalian, tentang energi dan tentang pangan, karena khawatir nanti nggak punya dolar. Pertanyaan kita, kenapa dunia ini kok tergantung sama dolar? Kira-kira miring tidak? Padahal dolar itu adalah yang disebut kalau bahasa kita namanya fiat money. Uang yang sebenarnya tidak memiliki nilai intrinsik, tidak ada nilai, sama aja dengan kertas ini. Jadi kalau kita kertas ini kita tulis anggap aja 100.000 US dollar gitu ya, sama harganya dengan kertas ini. Karena itu dolar fiat money, tidak memiliki nilai yang sebenarnya. Tapi nyatanya seluruh dunia dijajah yang namanya US dollar. Pertanyaan saya, negeri ini miring tidak dalam kondisinya? Kenapa? Karena mau takluk kepada US dolar yang tiap money nggak punya harga. Betul tidak, saudara? Betul tidak, saudara? Indonesia sedang baik-baik tidak, saudara? Tidak baik-baik saja. Ini persoalan di tengah-tengah kita. Dalam kondisi seperti itu, coba kita bayangkan. Dalam kondisi seperti itu, rakyat harus dibebani. Dengan apa? Dengan rencananya subsidi BBM akan dihilangkan. Kita udah mulai kerasan antri pertalite di mana-mana, betul tidak? Terus kemudian minta untuk membeli pertalite nanti harus pakai Mari Pertamina. Ketika banyak protes nanti boleh pakai print dari barcode yang ada. Ya mungkin kalau di kota-kota yang masih melek dengan teknologi masih main. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang ada di gunung-gunung, kampung-kampung yang aplikasi nggak ngerti barcode itu apa? Ini apa namanya berarti? Semakin akan mengurangi pasokan pertalite. Ujung-ujungnya sebenarnya pertalite akan dihilangkan. Ini kira-kira negara peduli pada rakyat ya? Negara ini namanya rezim penguasa dolim atau adil? Dolim. Clear kalau kita membaca konteks. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau melihat apa yang saya sampaikan tadi, negeri ini sedang baik-baik tidak? Tidak. Nah, itu dalam kondisi global. Nah, di dalam kondisi internal kita sendiri juga ada permasalahan besar, teman-teman sekalian. Apa permasalahan yang ingin saya sampaikan? Bahwa negeri ini berulang kali ada masalah oligarki. Betul tidak? Betul. Ada sekelompok orang yang mengendalikan hukum, mengendalikan politik, dan mengendalikan ekonomi. Dan kelompok ini yang sering dikenal dengan kelompok 1%. Kelompok 1% tapi sudah mengendalikan yang 99%. Nah, dari mana mereka ini? Saya mengulang lagi pernyataan karena khawatir disebut hoax, padahal pernyataan Pak Mahfud MD sendiri. 82% pilkada di negeri ini dibiayai oleh cukong. Dan ketika nanti, kata Pak Mahfud MD lagi, ketika dia berkuasa, maka dia harus menyediakan aturan, menyediakan undang-undang yang melayani para cukong. Data yang sedikit agak berbeda disampaikan oleh KPK. Ya, tadi mohon maaf, tadi 92% ya. Yang kemudian KPK agak mengurangi sedikit sekitar 82%. Nah, 82% tidak cukup. Pertanyaan saya berulang lagi.
Kalau itu terjadi di pilkada, terjadi nggak di pilpres kira-kira? Peluangnya besar. Beliau berani mengatakan pasti, saya mengatakan peluangnya besar. Tapi menarik diskusinya. Nah artinya ada ruang-ruang oligarki di tengah kita dan obrolan terjadi mana-mana. Migor membuktikan itu, betul tidak? Ada mafia minyak membuktikan itu, ya. Mafia batu bara membuktikan itu. Ketika harga komoditas naik tinggi, berapa sih yang masuk pada negara? Mereka untung beliung, sementara kita harus dalam kondisi yang kelaparan dan rakyat harus menanggung beban-beban energi itu. Adil tidak, saudara? Dan semua tadi akumulasi baik global maupun negeri ini ternyata dalam genggaman ideologi kapitalis. Baku harga pangan akan naik, ternyata ujung-ujungnya kemudian suara kita pun akan dibungkam. Saya agak ngeri, kenapa? Karena persoalan negeri ini seperti yang dikatakan Pak Jokowi tadi, ngeri sekali. Dan wajar nggak ketika rakyat dalam tekanan protes? Wajar tidak? Wajar. Dan ketika yang diprotes pemimpinnya wajar tidak? Karena mereka yang jadi kepala tadi itu. Kalau nggak siap jadi kepala, copot kepalanya. Maksudnya turun jadi pemimpin gitu ya, maksud saya. Nah, saya punya data yang disampaikan Indobarometer sedikit saja. Kami khawatir nanti ketika RKUHP ini diketuk palu beneran akan muncul namanya killing effect. Masyarakat takut mengkritik pemerintah, bahkan sekadar menyampaikan pendapat di media sosial. Karena belum ada RKUHP, penangkapan terjadi di mana-mana, ya kan? Berdasarkan survei Indobarometer Oktober 2020, sebanyak 69,6% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa warga semakin takut berpendapat tahun 2020. Kemudian 73,8% responden setuju atau sangat setuju
bahwa warga makin sulit berdemonstrasi atau protes. Ini belum ada RKUHP ya. Itu sulit demonstrasi karena seringkali kan harus pakai apa? STP ya, surat tanda terima pemberitahuan. Tapi begitu datang ke sana, polisinya nggak ngasih, pusing juga ya di lapangan. Konvoi kemana-mana, ketangkep, nggak pakai STP, padahal udah ngajuin. Ya, polisinya nggak ngeluarin. Kata intelektual yang di belakang RKUHP itu katanya, kan tugas kalian itu hanya mengajukan apa namanya itu, mengajukan pemberitahuan. Tapi kenyataan di lapangan persoalan. Nah, kemudian 64,9% responden setuju dan sangat setuju. Aparat makin semena-mena, nah ini ya, menangkap warga yang orientasi politiknya bukan penguasa saat ini. Nah ini kan, ya, berapa tadi? 64,9% responden setuju dan sangat setuju. Aparat makin semena-mena menangkap warga yang orientasi politiknya bukan orientasi penguasa saat ini. Belum ada RKUHP belum tahun 2020. Kalau RKUHP itu ditetapkan, ada pasal penghinaan yang kalau menghina menimbulkan keonaran. Nah, keonaran itu kayak apa? Nanti kalau ini konfes ini viral kemana-mana, keonaran, Konstitusi tangkap misalnya. Repot ini kan ya. Sekali lagi, jangan pernah dilakukan. Rakyat sudah beban berat luar biasa, dan rakyat itu memprotes itu pasti punya ide untuk kebaikan negeri ini. Untuk kembali meluruskan yang pagingnya tadi miring menjadi paging lurus, dan itu demi kecintaan pada tanah dan air negeri ini. Semoga bisa bermanfaat dan menyadarkan semua yang menjadi pemimpin negeri ini, stop, jangan ketok palu, dan kemudian kembalikan keadilan seadil-adilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Saya kira jelas tadi apa yang disampaikan oleh Bung Ahmad Khozinuddin, Bung Ahmad Khozinuddin yang pertama. Kemudian tadi sudah disampaikan masalah sekaligus solusi bagi negeri ini oleh Bung Agung Wisnuwardana. Beliau adalah sebagai aktivis 98 dan rinciannya sangat jelas, bahkan tadi diibaratkan peci miring tadi ya, bahwa harusnya kalau kita melihat peci miring yang kita lakukan adalah meluruskan. Nah saat ini RUU yang dibahas, RUU KUHP ini rasa-rasanya itu kalau meluruskan peci miring malah justru kita yang digebuk. Padahal tadi antara kritik, saran, dakwah, nah ini yang satu lagi nih, dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini kewajiban bukan? Kewajiban. Bagi seorang muslim wajib atau tidak kalau melihat kemungkaran? Wajib. Kalau peci miring tadi diteruskan bisa membuat kerusakan, wajib nggak diluruskan? Wajib. Nah untuk itu selanjutnya kami minta kepada Ustadz Irwan Saifullah untuk menyampaikan. Beliau adalah salah satu pembina KPAU. Beliau akan menyampaikan tentang dakwah. Nah ini bagaimana nih dakwah ini ketika RUU KUHP ini nanti disahkan. Kepada Ustadz Irwan Saifullah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa channel Mimbar Top dan juga YouTuber pejuang yang lainnya, dan juga sahabat-sahabat sekalian, ya, Profesor Dr. Suteki dan juga Profesor Dr. Eki Sujana yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa membahas ya, permasalahan yang sangat berbahaya untuk negeri kita ya. Saudara-saudara sekalian, di dalam sejarah pasal-pasal yang sangat represif ya terbukti menjadikan ya kepala negara ini mundur dari jabatannya. Kalau tidak mundur maka dia akan dimundurkan oleh rakyat, saudara sekalian.
Kalau rakyat tidak bisa memundurkan, maka Allah SWT yang memundurkan. Kita bisa melihat saudara-saudara sekalian bagaimana kuatnya ketika itu Presiden Soekarno. Maka ketika semakin dia represif, semakin dia otoriter, maka dia itu mundur dan juga dimundurkan oleh rakyat ketika itu, saudara. Ya, betul tidak? Demikian juga saudara Presiden Soeharto, ketika sudah dia itu menjadi raja di raja, saudara, semuanya itu tunduk kepada dia, maka sampailah dia menjadi otoriter, kolusi, ya, korupsi, ya, merajalela. Maka ketika itu dia juga mundur, saudara, dan juga dimundurkan oleh temannya, saudara. Takbir. Pak Harmoko ketika itu ya yang mengumumkannya luar biasa ya. Demikian juga saudara sekalian, ya, bagaimana Fir'aun, saudara sekalian, yang sangat sakti mandraguna, saudara, ketika hanya membuat pasal siapa saja bayi laki-laki yang lahir yang kelak akan menghinakan dirinya, yang kelak akan, ya, menasehati dia, maka dibuatlah pasal, saudara, yang sangat keras ketika itu. Setiap bayi laki-laki harus dibunuh, saudara. Maka saudara sekalian, dia juga dimundurkan oleh Nabi Musa. Dan ketika tidak mampu Nabi Musa, maka dimundurkan oleh Allah SWT, saudara. Takbir. Demikian juga saudara, kami sampaikan kepada Pak Jokowi yang tentunya juga merasa, saudara, di mana-mana, ya, para pengamat, para politisi, para peneliti, saudara sekalian, yang meramal bahwa Presiden Jokowi ini tidak sampai tahun 2024, saudara. Ya, maka kalau dia ini mengesahkan, saudara, RUU KUHP ini, maka tentu ini akan menjadikan dia atau memaksa dia itu mundur, saudara. Betul tidak? Betul. Kalau dia tidak mundur, saudara, dia akan dimundurkan oleh rakyat, saudara. Dan kalau rakyat tidak mampu, kelak Allah SWT akan memundurkan, ya, rezim Jokowi ini, saudara. Takbir. Kenapa demikian, saudara sekalian? Karena RUU KUHP ini, saudara, yang paling berat ini adalah mengancam atau membungkam, ya, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Padahal dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini adalah diwajibkan oleh Allah SWT sekaligus menjadi, ya, amal yang menentukan negeri ini mulia atau tidak, negeri ini agung atau tidak di hadapan manusia dan di hadapan Allah SWT. Sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna minan nasi mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarri. Wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliqa lil khairi. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Namun ada juga manusia yang menjadi kunci kejelekan dan penutup pintu kebaikan. Dan dilanjutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadayhi." Maka beruntunglah bagi orang-orang yang dijadikan sebagai kunci. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, mereka itu sebagai kunci kebaikan melalui kedua tangannya. Dan celakalah bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci kejelekan melalui kedua tangannya. Subhanallah. Ya, luar biasa, saudara. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang terbaik di antara kalian, yang terbedakan dengan orang yang terburuk di antara kalian? Para sahabat terdiam.
sampai Rasulullah menyampaikan 3 kali, saudara. Baru para sahabat mengatakan, "Am ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ya, di dalam satu riwayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. Dan orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya. Subhanallah. Beberapa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, saudara sekalian rahimakumullah. Yang pertama adalah dakwah ini sangat mulia dan agung, saudara sekalian. Ya, maka ketika kita menyampaikan dakwah, ya, apalagi dakwah ini adalah, ya, menjadikan umat manusia ini terbaik, saudara sekalian. Ya, kalau saudara sekalian ada orang sedih, kemudian kita tersenyum kepada dia, saudara. Kemudian dia tersenyum, saudara sekalian, maka dia berbahagia atau tidak, saudara? Bahagia. Luar biasa, saudara. Ya, ini hal yang kecil. Orang semuanya bisa melakukan, tukang bakso juga bisa melakukan, saudara sekalian. Apalagi kalau dia menjadi kepala negara, saudara sekalian. Ya, kalau kemudian korupsi BLBI dana sekitar 600-700 triliun itu bisa dikembalikan kepada negara, saudara, kaya atau tidak negara, saudara? Kaya. Kalau korupsi ini, saudara, ditangani semua para koruptor, saudara, negara menjadi kaya atau tidak? Kaya. Luar biasa, saudara. Kalau narkoba, minuman keras, saudara sekalian, ya, dihilangkan oleh kepala negara, saudara sekalian, maka negara ini menjadi baik atau buruk, saudara? Baik. Kalau saudara para pelacur, para lunti, para PSK, saudara sekalian, ya, dipensiunkan oleh kepala negara, saudara sekalian, maka negara ini menjadi baik atau tidak, saudara? Baik. Pahalanya besar atau tidak kepala negara, saudara? Ini agungnya dakwah, saudara, luar biasa. Kalau kekayaan alam sebagian besar ini dikuasai oleh 1% orang, saudara, kemudian diambil oleh negara, saudara, negara sekarang ini tetap menjadi miskin atau menjadi kaya, saudara? Kaya. Kalau negara ini kaya, saudara, pahalanya kepala negara ini besar atau tidak, saudara? Luar biasa, saudara. Demikian juga, saudara, kalau orang-orang ya, orang-orang miskin, saudara, baik orang Muslim, baik orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, saudara, semuanya itu dibebaskan, disantuni, ya, diberikan jaminan sosial, diberikan pendidikan gratis, diberikan layanan kesehatan gratis, saudara, sehingga mereka sehat, sehingga mereka cerdas, sehingga mereka itu, ya, IQ-nya tinggi, saudara. Pahalanya besar atau kecil kepala negara, saudara? Ini, saudara, yang dimaknai oleh baginda Rasulullah SAW, saudara. Ya, sebaliknya, saudara sekalian, kalau dakwah ini dibungkam, saudara sekalian, maka Rasulullah SAW mengancam di sini, saudara. Ya, maka yang akan terbuka di sini adalah pintu-pintu keburukan itu akan terbuka, saudara sekalian. Ya, maka diibaratkan rumah, saudara sekalian. Kalau kemudian rumah itu dikasih asap, ya, oranium atau asap racun beracun, saudara, kemudian penghuninya ditutup di pintu di situ, saudara, ya, penghuninya ini kemudian, ya, sakit atau sehat, saudara? Ya, hidup atau mati, saudara? Itu kalau kemudian pintu keburukan itu, saudara sekalian, ya, ditutup ada di situ dan kemudian tidak dihilangkan, saudara. Bahayanya seperti itu. Ya, demikian juga, saudara sekalian, kalau kemudian ruangan itu ber-AC, saudara sekalian, ya, kemudian, saudara sekalian, ruangan ber-AC, saudara sekalian, maka tentu rumah itu kalau ditutup pintunya, saudara, maka berarti di sini adalah kebaikan-kebaikan itu dikelola, saudara. Ya, maka orang itu akan menjadi sehat, orang itu akan menjadi hidup. Ya, kenapa demikian? Karena banyak ulama para habaib, ya,
dan juga banyak aktivis dan juga rakyat yang kemudian mereka ya jerat dengan hukum-hukum yang abal-abal, hukum-hukum karet, saudara, yang kemudian ditangkap dari penjara, saudara. Dan ini yang paling nyata bukti puncaknya, saudara sekalian, adalah ketika Hizbut Tahrir dicabut pada hukumnya alias dibubarkan, saudara sekalian. Ya, hanya dengan fitnah dan tujuan-tujuan palsu. Ya, dikatakan ya Hizbut Tahrir ini adalah melakukan makar, melakukan kudeta radikal dan tidak pernah terbukti, saudara sekalian. Maka Hizbut Tahrir tidak bisa dibubarkan dengan undang-undang ketika itu. Ya, karena tidak ada kesalahannya sedikit pun dan tidak pernah terbukti tujuan dia. Ya, Hizbut Tahrir radikal dan anarkis terbukti atau tidak, saudara? Tidak. Ya, pernahkah Hizbut Tahrir itu membubarkan pengajian? Tidak. Malah dibubarkan, saudara, Hizbut Tahrir itu, betul tidak? Betul. Jadi yang radikal ini, saudara, Hizbut Tahrir atau rezim Jokowi? Rezim. Demikian juga, saudara sekalian, yang kemudian bertindak anarkis Hizbut Tahrir pernah tidak, saudara, bakar-bakar? Tidak. Pernah nggak memukul-mukul, saudara? Tidak. Sedangkan aktivis Hizbut Tahrir, saudara, pernah nggak dipukul? Pernah. Pernah, saudara. Ini yang terjadi, saudara sekalian. Ya, jadi maling karya maling. Dan Hizbut Tahrir itu, saudara, terkenal, saudara sekalian. Dakwahnya itu adalah dakwah pemikiran, dakwah politik, intelektual tanpa kekerasan, saudara sekalian. Terkenal, dan ini subhanallah. Ya, di Surabaya, di Malang sampai diberi hadiah oleh Kapolres dan Kapolda sebagai demonstran yang paling terbaik, saudara. Tidak ada, saudara. Bahkan Hizbut Tahrir terkenal, saudara, menyampaikan bagaimana mengelola BBM ini menjadi murah, saudara. Disampaikan gagasannya itu kepada Kementerian SDM. Diterima atau tidak, Bung Agung? Ya, diterima enggak solusinya? Ya, belum diterima. Belum diterima. Ketika tidak diterima, kemudian kita bakar enggak Kementerian SDM? Tidak. Jadi Hizbut Tahrir ini kekerasan atau tidak? Tidak. Bung Ahmad Wazinuddin menyampaikan ya bagaimana konsep khilafah kepada Pak Mahfud MD, demikian juga kepada DPR, DPR RI gitu. Ya, menyampaikan surat ke sana sudah belum? Sudah. Sudah. Ditanggapi atau tidak? Tidak. Tidak. Subhanallah. Kemudian Bung Ahmad ke sana mencaci maki atau tidak? Tidak. Jangankan anarkis mencaci maki saja tidak, karena kita yakin, saudara, solusi-solusi yang kita berikan ini kalau diterima, subhanallah, pahalanya. Ketika tidak diterima, pahalanya tetap sebagaimana solusi itu dikerjakan, saudara. Luar biasa. Demikian juga kita sampaikan proposal khilafah, kita sampaikan kemana-mana kepada publik. Ya, betul tidak, Bung Agung? Ya, betul. Ya, bagaimana APBN syariah juga disampaikan. Hanya dengan 6 atau 8 komoditas saja pendapatan Indonesia bisa 4.200 triliun, saudara. Kalau APBN seperti ini, saudara sekalian, Indonesia nanti ini lurus atau miring? Lurus. Lurus atau miring? Lurus. Takbir. Mantap atau tidak, saudara? Mantap. Tidak ada satupun kesalahannya, saudara. Karena tidak pernah terbukti kesalahannya, saudara. Bahkan selalu memberikan solusi, saudara sekalian. Maka inilah yang menakutkan oligarki tadi, saudara. Yang menakutkan rezim, saudara. Jokowi ini yang kemudian dia ini mengabdi kepada oligarki tadi itu langsung membuat perpu ormas, saudara. Dan Hizbut Tahrir di sini berarti dibubarkan dengan cara okol, saudara, ya. Jadi yang radikal itu Hizbut Tahrir atau rezim Jokowi, saudara. Yakin? Demikian juga Habib Rizik, saudara sekalian. Di mana letak kesalahannya, saudara? Tidak ada. Ya, Habib Bahar Smith, saudara, pengurus FPI ditangkap semuanya, saudara. Laskarnya, saudara, dibunuh, saudara. Dan sekarang terkenal, saudara,
penangkapan itu dan sidang itu sebagai sidang yang dagelan, saudara. Publik sudah seperti itu, apalagi sekarang kemudian ada sidang Habib Bahar, saudara, luar biasa. Diungkap bagaimana ya pembunuhan kepada laskar ya di KM 50, saudara, semakin terbongkar bahwa itu sesuatu pembunuhan yang sangat kecil dan kelak nanti hasilnya akan terbukti, saudara sekalian, bahwa itu adalah sebuah tragedi yang sangat besar dan tidak bisa ditutup-tutupi dan tidak bisa dihapus, bahwa rezim Jokowi ini sangat otoriter dan sangat bengis kepada rakyat dan dia itu sangat sayang kepada oligarki dan asing, saudara. Tapi oleh karena itu, saudara, kalau kita simpulkan bahwa ya undang-undang ini tentu, saudara sekalian, bertentangan, saudara sekalian, dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima tolak. Kita terima tolak, saudara. Kita terima atau tolak? Dan undang-undang ini akan memberangus dakwah amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Dan yang paling berbahaya adalah di balik undang-undang ini, saudara, ini ada udang di balik batu, saudara. Batunya ini apa, saudara? Tadi seperti yang diungkap oleh Bung Agung salah satunya, saudara. Ya, dan yang lain juga dijelaskan banyak, saudara. Ya, Profesor juga, Dr. Faisal Basri juga mengatakan bahwa oligarki ini menjajah Indonesia dan dia memiliki data yang lengkap, saudara, bahwa 1% masyarakat itu menguasai hampir seluruh kekayaan alam Indonesia, saudara. Ya, inilah yang kemudian, saudara, yang mau kita kritik terus, saudara sekalian, dan ini yang kemudian mau kita lawan dan kita usir. Dan ketika kita kritis, maka undang-undangnya akan menangkap kita. Akhirnya oligarki ini semakin rakus dan semakin menjara negeri kita, saudara. Betul tidak? Betul. Ya, dan ditegaskan juga oleh Buya Syafi'i, saudara, 80% tanah Indonesia di Indonesia ini dikuasai oleh konglomerat atau oligarki. Ya, sampai saudara sekalian, ya, Purnawirawan Legend TNI Sutioso, saudara, mantan ketua BIN, ini mantan ketua BIN, ya, tentu tidak ngawur, saudara, merasa prihatin atas nasib tenaga kerja Indonesia, dikhawatirkan terdampak banyak oleh tenaga asing Republik Cina masuk ke Indonesia, dan beliau mewarning, ya, Bapak Sutioso ini mewanti-wanti Indonesia ini jangan bernasib seperti Singapura dikuasai oleh negara Cina, saudara. Kafir. Inilah, saudara sekalian, yang menjadi nasihat kami kepada Pak Presiden Jokowi dan juga para pejabat yang takutlah, ya, dan juga ditegaskan oleh Pak Mahfud MD, kalau sudah pemimpin, kepala negara, presiden tidak dipercaya oleh rakyat, maka mundur. Kalau presiden sudah tidak dipercaya oleh rakyat, maka wajib mundur, saudara. Maka takutlah kalau kalian tidak sadar, tetap melindungi oligarki, tetap melindungi para penjajah asing dan asing ini mengeksploitasi negeri kita, maka takutlah akan dimundurkan oleh rakyat atau dimundurkan oleh Allah SWT. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, terima kasih kepada Ustaz Irwan Syaifullah atas penyampaiannya yang sangat panjang sekali. Bagaimana tadi banyak sekali kriminalisasi yang menimpa umat Islam, dan Masya Allah, luar biasa. Salah satunya disebutkan tadi adalah Hizbut Tahrir Indonesia yang mengalami kriminalisasi dari rezim ini. Untuk itu, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, akan dibacakan pernyataan dari Ketua Umum KPAU, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat. Untuk itu, kepada para peserta yang ada di ruangan ini, silakan berdiri, yang di belakang mohon untuk berdiri, yang di depan tidak usah, yang belakang silakan semuanya berdiri. Dan untuk teman-teman yang online, sebelum kita tutup, jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube teman-teman ya. Ada Mimbar Tube, ada Salwa, ada Ahmad Fasinuddin Channel. Bung Agung apa YouTube-nya?
Aspirasi News dan teman-teman yang lain lah ya. Ada Avenger, ada Prof Suteki dan yang lain-lain juga. Baik, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, sebelum dibacakan kita takbir dulu. Takbir! 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 Tafadhol, Bung Ahmad Faziludin. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan hukum Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU, RUU KUHP memberangus kebebasan sipil, alat represif rejim Jokowi, menindas rakyat, tanda tanya. Sebagaimana diketahui, rencana pengesahan RUU KUHP oleh pemerintah bersama DPR RI menuai banyak kritik publik. Produk legislasi yang semestinya bertujuan untuk memperbaharui atau mengupdate KUHP yang berasal dari Wetboek van Frankfurt, Netherlands, warisan penjajah Belanda, serta untuk menyesuaikan dengan proyek politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara saat ini, justru menimbulkan keresahan, ketakutan, kekhawatiran, dan kecaman dari berbagai elemen masyarakat. Rencana pengesahan RUU KUHP ini dikhawatirkan akan menjadi alat represi, membungkam nalar kritis, bahkan memberangus kemerdekaan berpendapat sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi. Berkenaan dengan hal itu, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU menyatakan: pertama, mengecam sekaligus menuntut pembatalan rencana adopsi sejumlah pasal yang mengancam kemerdekaan berpendapat, membungkam kebebasan sipil, serta akan menjadi sarana represi sebagaimana diatur dalam pasal 240 dan 241 draft RKUHP terkait perbuatan menghina pemerintah yang dapat dikenai hukuman penjara maksimal 3 tahun, bahkan 4 tahun jika perbuatan tersebut dilakukan melalui teknologi informasi. Pasal 353 dan 354 draft RKUHP terkait perbuatan menghina kekuasaan umum dan lembaga negara yang bisa dipidana penjara hingga 3 tahun. Pasal 240 dan 247 draft RKUHP terkait perbuatan menghasut penguasa umum yang dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun. Dan pasal 218 hingga pasal 220 RKUHP terkait perbuatan menyerang kehormatan dan martabat presiden yang dapat dipidana penjara hingga 3,5 tahun. Kedua, adopsi sejumlah norma represi dalam pasal-pasal RKUHP ini akan semakin membuka potensi kezaliman rejim terhadap rakyat. Saat ini saja, norma hukum yang sudah ada seperti dalam ketentuan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE diduga sering digunakan oleh rezim Jokowi untuk mengkriminalisasi ulama, aktivis dan siapapun yang memiliki pendapat berseberangan dengan rezim dengan dalih menyebar hoax dan sara. Karena itu pengesahan RUU KUHP ini berpotensi akan menjadikan rezim Jokowi semakin represif, makin diktator dan makin menindas rakyat. Tapi ketiga, norma-norma represif dalam RUU KUHP ini juga berpotensi akan disalahgunakan untuk merepresi aspirasi politik yang berbeda dengan rezim, khususnya bagi pendukung capres-cawapres yang berseberangan dengan capres dan cawapres yang didukung petahana. Partai politik dan politisi di Senayan harus menyadari potensi bahaya di balik RUU KUHP yang dapat dijadikan sarana menekan secara politik kepada pendukung capres-cawapres yang mereka usung dalam Pilpres 2024 nanti. Keempat, sikap tertutup pemerintah dan DPR yang tidak membuka draft final RUU KUHP mengindikasikan ada motif jahat di balik rencana pengesahan RUU KUHP menjadi undang-undang. Saat ini yang beredar di tengah masyarakat hanya RUU KUHP versi tahun 2019. Tidak menutup kemungkinan isi RUU KUHP terbaru lebih represif ketimbang yang sudah diatur dalam draft RUU KUHP tahun 2019. Karena itu, kami mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk segera menghentikan seluruh proses dan pembahasan, menundanya hingga ada keterbukaan kepada publik dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembahasan RUU KUHP. Demikian pernyataan hukum disampaikan. Jakarta,
30 Juni 2022, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat tertanda Ahmad Kosidudin Sarjana Hukum Ketua Umum. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.